Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat di saat diserang oleh kelompok Salafi Wahabi yang terburu-buru untuk menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang surah Asy-Syu'ara, surat pemusik katanya. Sehingga disimpulkan oleh kelompok Salafi Wahabi bahwa Ustadz Adi Hidayat telah melegalkan yang namanya musik. Ya, tidak heran karena Salafi Wahabi itu memang sudah paten ya, sudah positif menyatakan bahwa tidak ada dari kalangan mazhab al-arba'ah yang menyatakan bahwa musik itu halal. Jadi tidak ada dari madzhabul arba'ah kata Salafi Wahabi itu musik itu halal. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat memang disimpulkan oleh kelompok Salafi Wahabi ya, seperti Ustadz Muflih, itu memang tidak sesuai dari sudut pandang apa yang dikehendaki oleh Ustadz Adi Hidayat. Memang seperti itu. Sehingga pembahasan ini ya sangat rancau sekali. Untuk lebih eloknya kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh beliau, Ustadz Adi Hidayat. Tentang mengharamkan hukum musik, dalil yang dipakai syair diterjemahkan dengan nyanyian, bagian dari musik. Jadi bukan saya, jauh-jauh hari juga sudah ada yang bilang, gitu ya. Nah, jadi itu bukan bahasan baru, cuma memang mesti ada dasar ilmunya. Nanti habis ini potong lagi nih video saya nih. Ya. Jadi hati-hatilah. Ini sekarang banyak kontainer, ya, kontainer pemburu konten. Ya. Cuma jangan sampai menjadi ahli makiyun ahli maki-maki, ya. Nah, itu jadi kita standar aja. Jadi ilmiah aja, ilmiah. Sekarang gini saya tanya pada Bapak Ibu. Saya di Hidayat, ditanya hukum musik apa, lalu saya jelaskan. Saya menjelaskan pendapat ulama. Ini pendapat ulamanya, kalau saya mesti jujur. Kita ditanya kan nggak boleh sembunyikan. Celaka kalau saya sembunyikan. Saya jelaskan hukumnya begini, yang menghalalkan ini batasan-batasannya, dalilnya ini, ulamanya ini, sanadnya begini, kitabnya ini. Saya sebutkan sampai kitabnya. Yang mengharamkan begini, dalilnya begini, alasannya begini, ini seperti ini seperti ini. Sedangkan sikap saya terhadap musik, karena saya ini senangnya Quran, cintanya Quran, insya Allah ahli Quran, saya tidak cocok dengan musik, tidak suka musik. Kalau saya jauhi, dan saya melarang murid-murid saya yang ahli Quran untuk mendekati musik. Tahu? Ini Zaki ini murid saya nih, dari 4 tahun ngaji. Alhamdulillah sampai selesai Quran. Dan pernah nggak gue bilang dekati musik? Karena alhamdulillah beliau juara kemarin, nggak boleh sebut lah, ya. Alhamdulillah. Dan saya selalu larang, saya bahkan larang yang ikut kompetisi lagi ya, sudah, supaya menjaga, supaya tetap jaga sifatnya, niatnya dan sebagainya. Coba saya terangkan hukum, saya jelaskan sikap saya, kenapa saya salah, kan jadi masalah. Setelah dijawab itu pindah lagi kepada persoalan lain, kan? Oh, ini nggak bisa bedakan musik dengan syair, lalu saya jelaskan lagi. Dan bukan cuma saya yang jelaskan demikian, orang yang tahu. Ini ada Kiai Haji Saiful Islam Mubarak, beliau itu S1-nya Al-Azhar di jurusan bahasa Arab, S2 S3-nya ahli Quran di tafsir Quran, dan juga UIN Sunan Gunung Jati, menjelaskan juga tentang itu. Dan sama persis dengan saya penjelasannya, karena background kami sama, ngajinya sama, tidak ada perbedaan di situ. Setelah saya jelaskan, ngajar lagi yang lain, gak akan berhenti, gak akan pernah berhenti. Jadi gak usah bikin klarifikasi. Kita itu ngajar bukan tuh bikin klarifikasi, walaupun nanti habis ini kontennya klarifikasi lagi. Ya. Kita itu menerangkan pada orang begini caranya, bukan tujuan mengklarifikasi. Nggak ada kerjaan klarifikasi itu. Kita ngajar itu untuk menyampaikan ilmu, bukan untuk berdebat dengan orang lain. Kalau mau debat, bukan di sini sesinya. Hadir antar guru, datang, duduk. Bagusnya di MUI supaya ada yang lain menyimak, duduk semuanya. Atau di Kemenak bikin forum. Kami dulu biasa dari kecil kami. Dari di pesantren begitu. Kita duduk, ketemu, bahas. Ya, saya di Timur Tengah, di Libya, itu bukan cuma dengan muslim, dengan non-muslim. Antum kalau tahu Rawan Williams yang menikahkan Kate Middleton itu kami itu ada satu duduk diskusi di satu panel yang sama. Dan tidak ada masalah di situ. Tidak ada masalah. Nanti lari lagi. Di mana ditemukan surat musik? Tidak ada satupun menyebut ulama dari salaf mengatakan surat pemusik. Ini kan sudah logical fallacy, salah berlogika. Bapak Ibu, musik itu bahasa apa? Bahasa Indonesia sekarang. Diserapnya dari bahasa apa? Bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Nggak dikenal kata musik dalam bahasa Arab. Itu serapan sekarang. Musik itu dari bahasa Yunani, muse. Asalnya dari mitologi. Zeus punya anak perempuan 9, disebut Muses. Zeus. Sekarang sedang ada masalah sampai Zeus pun ikut di online. Ya. Nah,
Muses itu dewi-dewi musik, ada dewi puisi, Clelio itu ya. Kemudian sampai 9 jenis dewinya itu ahli di bidang musik. Diseraplah ke dalam bahasa menjadi musik, dari Muses jadi musik. Di bahasa Arab gak dikenal itu. Di zaman Nabi gak ada istilah musik. Zaman Nabi sebelum lahir kata musik itu nggak ada. Yang ada cuma 5 kata yang maknanya sama dengan musik yang disebut sekarang. Apa itu? Satu hida atau huda, yaitu irama lagu untuk mengarahkan hewan, menggembala hewan. Yang kedua, senandung-senandung umum lagu disebut ghina. Makanya bab musik sekarang disebut fikul ghina, ya, bab tentang nyanyian, tentang lagu. Kalau umum sifatnya. Nah, kalau pakai notasi khusus, ada 16 notasinya disebut dengan bahar, disebutnya syair. Di syair itu disebut syair, itu bukan syair dalam pengertian bahasa Indonesia. Jadi gini, kalau pahami bahasa Arab jangan pakai KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia nggak nyambung. Bahasa Arab pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau kita membahas dengan istilah bahasa Arab, gunakan pendekatannya bahasa Arab. Itu yang dipakai, supaya jelas. Nah, syair itu disebut syair, itu syaratnya 5. Yang pertama itu zatu afkar, ada ide, ada renungan, ada rasa. Yang kedua, ada uslub, ada gaya bahasa. Ketiga, fasohah, ada kefasihan. Nah, keempat ada khayal, imajinasi. Yang kelima itu yang kita sebut musik, ada notasi iqa namanya dulu itu, ada 16. Ya, notasinya, balokotnya ada 16, disebut dengan bahar. Ada tawilun, lahudun, al-buhuri, fadailu, fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilu. Kifanab kimi dzikra habibin wa manzili bisaqdili wa baina dakhuli fahawmali. Ya, kalau diiringi musik, musiknya disebut dengan ma'azif, alat-alatnya, alat-alat iramanya. Kalau pakai alat, ya, yang kita sebut sekarang dengan alat musik itu alatnya. Bedakan alat dengan musiknya, beda. Kalau pakai alat itu disebut alatnya ma'azif. Kalau orang nyanyi pakai alat disebut azif. Kalau tanpa alat disebut dengan, kalau ada notasi 16 disebut syair. Kalau nggak pakai notasi bebas disebut ghina. Kalau untuk hewan disebut hida. Kalau bikin konser, festival diperdengarkan disebut sama. Itulah 5 kata. Jadi nggak ada kata musik. Adanya hida, yang kedua ghina, yang ketiga syair, yang keempat azif, yang kelima adalah sama. 5 kata ini yang diterjemahkan sekarang kepada terjemah musik. Jadi kalau Anda ngaji kitab, Anda nggak akan temukan kitab ulama dulu menyebut musik, itu nggak ada. Yang ada itu ghina, yang ada itu syair. Makanya di Al-Bukhari disebutkan Nabi SAW mengatakan, la'amla'anna, lebih bagus seseorang itu memakan atau meminum nanah dibandingkan memenuhi perutnya dengan syair. Diterjemahkannya dengan musik, dengan nyanyian. Di bab pengharaman dengan kasus tertentu. Jelas nggak sampai sini? Nah, jadi kalau Anda katakan cari surat pemusik sampai zaman Nabi, yang akan ditemukan, karena orang dulu nggak kenal namanya musik. Kalau syu'ara kenal. Syu'ara itu jamak dari syair. Syair itu yang memiliki syair, yang pakar di bidang syair. Syair itu jenis musik nomor 3, tingkat paling tinggi. Karena yang bisa syair harus bisa 16 notasi. Kalau nggak bisa itu nggak bisa masuk kategori syair. Orang yang disebut syair. Nah, syair ini bahasa Arab, bukan bahasa penyair bahasa Indonesia. Kalau penyair orang Indonesia, ya bahasa Indonesia itu yang bisa saja. Ya, karyanya untuk saja, yang iramanya rima, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab disebut syair itu dia kalau ada notasinya, ada iramanya, ada iqa'nya. Ilmunya disebut dengan arud. Jadi yang menjadi persoalan itu ketika mengkontekstualkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ada musik, ada ghina, ada syair, ada ma'azif. Ini kan nanti konsekuensi hukumnya kan, sudut pandangnya kan tidak sama. Nah, kemudian kelompok Salafi Wahabi seperti Ustadz Muflih dan juga kawan-kawannya menuding Ustadz Adi Hidayat itu melegalkan musik. Ini kan satu kesimpulan yang terburu-buru, ya, tidak menilai sudut pandang yang perlu diteliti. Bagaimana konteks musik, kemudian ghina, kemudian apalagi syair, dan kemudian ma'azif atau alat-alat musik bagaimana. Karena dalam alat-alat musik itu ya ada yang memang secara sharih dilarang, dan kemudian ada yang tidak dilarang. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tapi yang jelas saya pandang Salafi Wahabi ini memang selalu terburu-buru menyimpulkan sesuatu sehingga bisa mengakibatkan kecerobohan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.